Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wademil Damayanti dengan NIM 202462019. Saya dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Sulawesi Tenggara. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin tugas 1-7 mata kuliah literasi 2 untuk memenuhi tugas akhir ujian tengah semester. Baik, langsung saja ke soal pertemuan pertama. Pertemuan pertama, yaitu apa saja hal penting yang Anda peroleh dari praktikum 1 dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan praktikum 2. Nah, praktikum 1 memberikan pemahaman tentang dasar multiliterasi dan pentingnya penggunaan berbagai media pembelajaran. Hal ini berhubungan dengan praktikum 2 karena menjadi dasar dalam menerapkan literasi yang lebih kompleks pada anak. Soal kedua yaitu bagaimana Anda melihat multiliterasi berperan dalam praktik mengajar Anda di masa mendatang. Aktivitas anak usia dini yang mencerminkan literasi tingkat lanjut adalah seperti aktivitas mengajak anak berdiskusi setelah membaca cerita bergambar. Soal kedua, jelaskan bagaimana aktivitas tersebut dapat mengembangkan literasi kritis. Nah, aktivitas tersebut mengembangkan literasi kritis karena anak diajak berpikir, bertanya, dan menyampaikan pendapat tentang isi cerita. Soal ketiga, kaitkan dengan tahapan perkembangan literasi anak. Nah, aktivitas ini sesuai dengan tahap perkembangan literasi awal karena anak mulai memahami makna cerita melalui gambar dan percakapan. Baik, lanjut ke pertemuan ketiga. Soal pertama yaitu jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang dimaksud dengan literasi kritis pada anak usia dini. Lanjut ke soal pertemuan ketiga, yaitu soal pertama adalah jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang dimaksud dengan literasi kritis pada anak usia dini. Nah, literasi kritis pada anak usia dini adalah kemampuan anak memahami, bertanya, dan berpikir sederhana tentang informasi yang diterima. Berikan contoh 3 pertanyaan yang dapat mendorong berpikir kritis anak setelah membaca sebuah cerita. Nah, contohnya seperti mengapa tokoh dalam cerita melakukan hal itu, apa yang akan terjadi jika tokohnya memilih cara lain, dan menurutmu tindakan tokoh itu baik atau tidak. Soal ketiga yaitu pilih satu cerita anak yang Anda ketahui, jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Contoh ceritanya yaitu seperti Kancil dan Buaya. Nah, dalam aktivitas ini anak diajak berdiskusi tentang kejujuran dan akibat dari tindakan tokoh. Soal keempat yaitu mengapa peran guru sebagai fasilitator penting dalam pengembangan berpikir kritis. Guru penting sebagai fasilitator karena membantu anak berpikir, bertanya, dan mengungkapkan pendapat. Soal terakhir pada pertemuan 3 yaitu refleksi diri. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam mengembangkan berpikir kritis pada anak usia dini dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, tantangan terbesar adalah kemampuan berpikir anak yang masih terbatas. Cara mengatasinya dengan pertanyaan sederhana dan media menarik. Baik, lanjut ke pertemuan keempat. Soal pertama yaitu mengapa literasi tidak seharusnya diajarkan hanya pada mata pelajaran bahasa. Literasi tidak hanya diajarkan pada mata pelajaran bahasa karena digunakan dalam semua aktivitas belajar. Soal kedua, berikan satu contoh kegiatan yang mengintegrasikan literasi dengan matematika. Contohnya seperti menghitung jumlah buah sambil membaca nama buah. Itu adalah salah satu contoh aktivitas yang mengintegrasikan dengan matematika. Nah, soal ketiga, pilih satu tema pembelajaran anak usia dini, lalu jelaskan bagaimana tema tersebut. Tema yang saya pilih yaitu tanaman. Pada aspek bahasanya bercerita tentang tanaman. Aspek sainsnya mengamati pertumbuhan, seninya menggambar bunga. Soal keempat yaitu apa tantangan terbesar guru dalam menerapkan pembelajaran lintas kurikulum. Tantangannya yaitu sulit menggabungkan materi. Nah, solusinya membuat perencanaan pembelajaran yang terstruktur. Baik, soal terakhir, jika Anda menjadi guru PAUD, aktivitas tematik apa yang ingin Anda rancang untuk mengembangkan literasi anak?
Nah, saya ingin merancang aktivitas tema hewan melalui cerita, gambar, dan permainan agar anak lebih tertarik belajar. Baik, lanjut pada pertemuan kelima. Soal pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan literasi visual dalam pendidikan anak usia dini. Nah, literasi visual adalah kemampuan memahami informasi melalui gambar, simbol, atau ilustrasi. Soal kedua yaitu bagaimana cara membantu anak memahami sebuah gambar atau ilustrasi. Berikan contoh. Nah, cara membantu anak yaitu menjelaskan gambar dan bertanya tentang isi gambar. Contohnya, menurutmu ini hewan apa? Nah, soal ketiga yaitu mengapa bercerita visual penting dalam perkembangan bahasa anak. Nah, bercerita visual penting karena membantu anak memahami bahasa melalui gambar. Soal keempat, rancanglah satu kegiatan pembelajaran yang menggunakan bagan atau grafik. Kegiatannya yaitu membuat grafik sederhana tentang buah favorit anak menggunakan gambar. Baik, soal terakhir, jika Anda menjadi guru, media visual apa yang paling ingin Anda gunakan dalam pembelajaran? Jelaskan alasan Anda. Nah, saya ingin menggunakan media gambar dan video, dikarenakan lebih menarik perhatian anak. Baik, lanjut ke pertemuan ke-6. Soal pertama, jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang dimaksud dengan membaca dialogis. Nah, membaca dialogis adalah kegiatan membaca bersama anak dengan memahami anak dengan mengajak anak aktif bertanya dan menjawab. Soal kedua, berikan contoh 2 pertanyaan yang termasuk dalam teknik PROD. Contohnya yaitu Baik, lanjut saja ke pertemuan ke-7, yaitu soal pertama adalah jelaskan perbedaan antara bilingualisme dan multilingualisme. Nah, bilingualisme adalah kemampuan menggunakan 2 bahasa, sedangkan multilingualisme menggunakan lebih dari 2 bahasa. Soal kedua yaitu apa saja manfaat bilingualisme bagi perkembangan literasi anak usia dini. Manfaat bilingualisme adalah menambah kosakata, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan membantu perkembangan berpikir anak. Nah, soal ketiga yaitu bagaimana cara guru mendukung anak yang sedang belajar lebih dari 1 bahasa. Nah, guru dapat mendukung dengan menggunakan bahasa sederhana dan gambar. Contohnya menyebut nama benda dalam 2 bahasa. Baik, soal keempat yaitu rancang satu kegiatan literasi yang responsif secara budaya untuk anak usia dini. Nah, kegiatannya yaitu mengenalkan cerita rakyat daerah menggunakan bahasa ibu dan bahasa Indonesia. Baik, soal terakhir, bagaimana sikap Anda terhadap penggunaan bahasa ibu di kelas? Jelaskan pandangan Anda. Nah, saya setuju penggunaan bahasa ibu di kelas karena membantu anak lebih mudah memahami pembelajaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.